teman-teman rekan media. Jadi hari ini memang kita rencananya tadi ngumpul ada lebih dari 200 orang, tapi ternyata masih ada yang sidang. Jadi belum bisa ngumpul semua. Jadi yang ada aja dulu ya. Kita mulai ya. Oke. Jadi yang pertama kita bahas masalah kasus saya dengan NM, di mana kasus NM ini udah saya laporkan kurang lebih 3 tahun ya. Dan ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa nggak kita terima sampai saat ini. Itu atas ulah siapa dan dasarnya apa? Coba jelaskan dulu gimana, Bro. Oke, jadi terima kasih buat ini apa? Jadi tersangka menjadi saksi. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini gitu. Karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh ya, dan beberapa juga pun ada pembuktian kok. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kami juga punya alat bukti beberapa gitu loh. Contoh almarhumah Vanessa Angel ya, anaknya masih 4 bulan juga masih tetap ditahan, dan belum lagi yang kasus yang ada di Aceh dan di Jawa dan berapapun gitu kan ya. Mungkin Bapak juga dari ini ada menyampaikan rekan kami ya, kami selaku beberapa teman-teman lawyer yang tidak sangat menginginkan hal terjadi seperti ini. Mungkin Bapak bisa menambahkan apa gitu Pak? Maksudnya juga. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk kedatangannya. Saya ingin memberi sedikit update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan. Saya kira 2 hari yang lalu ya, kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serang Kota atas laporan klien saya di Terminal. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1 kali 24 jam. Nah, setelah berakhirnya 1 kali 24 jam itu kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani, dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan ada anak kecil atau kita misalnya memiliki anak ya, sehingga alasan kemanusiaan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum di Terminal tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya. Tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Tidak ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Itu yang bisa saya sampaikan doa. Terima kasih. Dan kalian juga harus mengetahui, saudara NM ini, setahu saya ya, laporannya itu lebih dari 10 betul. Lebih dari 10 dan sudah bertahun-tahun. Dan saya juga sudah pernah melaporkan ke Propam. Ini kasusnya ini perkembangannya seperti apa. Tapi buktinya sampai saat ini juga tidak ada perkembangan, betul. Dan juga harus ingat dia seorang residivis. Ingat, residivis. Gitu loh. Kalau alasan kemanusiaan dikeluarkan, itu tidak manusiawi ya. Kembali lagi, Vanessa Angel anaknya umur 4 bulan. Coba bersama teman tuh. Nah, ini ada beberapa bukti-buktian. Vanessa Angel itu berusia 4 bulan masih tetap ditahan. Ya. Almarhumah ya Vanessa Angel. Terus yang di kasus yang di Aceh, ya. Ibu dan bayi ya di Aceh Utara itu mendekam di penjara.
Bahkan menyusuin tuh di penjara nih. Bahkan menyusun di penjara. Coba. Sedangkan NM kemarin pas keluar kalian lihat kan TikToknya kan, bikin TikTok ya kan, masih aktif kan, aktif. gitu loh. Jadi kami di sini berkumpul, siapapun di belakangnya, tolong jangan ikut campur dalam kasus ini, ya, karena kita semua sama di depan hukum. Istilahnya apa, Bang? Politik. Ya, jangan ikut campur siapapun di belakang dia. Tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Karena kami tadi dari awal menjelaskan, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Kapolri siapapun yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti itu. Dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Sama, kita semua manusiawi kok. Ya, Kita manusia. gitu ya. Jadi kami minta buat Kapolres Serang Kota yang nanti kemarin supaya bisa menahan kembali per hari ini saudara NM. Paling lambat 1 kali 24 jam. Ya, harus ditahan kembali. Jangan dengan alasan kemanusiaan ataupun yang saya bilang tadi, siapapun di belakang Anda tolong mundur karena akan semakin rame. Ya, gitu ya. Bang Indra, yang sama Nah, Bang Indra itu gimana? Apa? Kasusnya sama Bang Indra. Oh iya, kebetulan SP2HP-nya udah keluar nih. Udah keluar hari ini. Bisa ini nggak? Bisa ditunjukkan. Ini kasus apa bang? Dari Yang saya kapan? laporin dia. Per hari ini atau bagaimana? Per hari ini keluar SP2HP-nya. Balik SP2 HP. Ya. Nah, dikeluarin Bang. Balik. Kita ini dulu kasusnya. Mudah-mudahan kita juga. Dan ini lucunya waktu saya disidangkan dia tidak mengakui ini Instagramnya dia. Dia tidak mengakui Instagramnya dia. Dia mengakui itu Instagram fansnya dia. Ini Bang. Ya putar-putar Bang. Ya putar sini Bang. Dan saya minta siapapun terlibat kemarin yang mengubah ini jadi tersangka menjadi saksi, ini juga akan diproses. Ya. Waktu itu waktu saya sidang dia tidak mengakui kalau itu Instagram dia. Dia mengakui fans Instagram fansnya dia. Dia tidak tahu kalau saya punya bukti ini Instagram dia. Dan laporan saya dia dipanggil 3 kali, mangkir, harus sekali datang. Ya. Udah ya, jelas ya. Harapannya apa Bang? Bang, untuk di kita dengan kasusnya Bang ini. Apa? Harapannya apa dari Harapan Abang saya ini? Harus tuntas. Harus tuntas. Dituntaskan. Harus dituntaskan. Dan Tanpa artinya ada intimidasi. artinya saya sudah disidangkan, dia juga harus segera disidangkan. Kan seperti itu. Sertifikasi harus tetap. Gentleman, Betul. datang dong. Harus kooperatif. Iya. Ya. Jangan cuma di sosmed keluar-keluar. Kooperatif dong. Oh iya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita sama buat petisi sampai ke presiden. Ya, kayak sama-sama gitu. kita tanda tangan semua Kami siap kok, seluruh teman-teman lawyer. mengawal acara ini sampai. Intinya, pokoknya hari ini supaya Bapak Kapolres Serang mendengar ini segera menahan kembali saudara NM dengan tidak ada alasan kemanusiaan. Karena kami tadi sudah melihat contohnya, ada anak juga umur 4 bulan, ibunya ditahan kok. Ada apa ini? Ya, dan backing-backingannya di belakang itu tolong mundur, jangan ikut campur. Karena nggak ada kepentingan di sini. Masih ada pertanyaan? Bang Indra, sebentar. Bang Indra, mungkin surat tersebut atas kasus yang mana ya bang? Mungkin boleh Yang ini? Iya, yang diulas yang tadi baru dua Yang barusan. Yang itu menghina saya sama keluarga saya. di sosial media. Bang. Sosial media. Ya, di Surabaya. Sosial media. Oke, mungkin Bang Efat ada tambahan? Jadi begini ya, kita semua tahu bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Yes. Ya. Betul. Bahasa Inggrisnya namanya equality before the law, ya. Dan non-discrimination principle. Jadi jangan sampai terkesan ada diskriminasi di mana orang-orang tertentu bisa ditangkap, bisa ditahan, tapi Nikita Mirzani bisa dibebaskan dengan begitu mudah. Ada apa? Ini menjadi presiden buruk berhukum kita.
Ada apa ini? Ya, tentu kita sekali lagi bertanya-tanya ada apa di balik semua ini. Iya. Nah, sekali lagi saya selaku kuasa hukumnya Dito Mahendra mengharapkan agar penyidik segera melengkapi berkas laporan yang sudah kita lakukan dan segera kemudian melimpahkan ke pihak kejaksaan ya, dan selanjutnya untuk disidangkan. Itu harapan dari Mas Dito supaya persoalan ini segera di-clearkan. Nah, dengan demikian tidak ada yang merasa kebal hukum, yang tidak ada yang merasa sebagai bisa melakukan apa saja di depan hukum dan dia boleh kemudian menghina orang, mencerca orang, memaki orang seenaknya. Saya kira itu bukan tingkah laku yang beradab, ya. Saya kira itu yang bisa kita tambahkan. Ada yang lain? Ada yang Oke, mau nambahin? teman-teman rekan-rekan lain ada yang mau Yang lain? menambahkan?